Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kali ini admin memberikan informasi terbaru terkait tentang info pengadaan P3K tahun 2022. Melansir dari berbagai sumber yang admin bisa rangkum, yang pada kesempatan ini admin akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang dasar hukum dari rekrutmen P3K dan kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam situasi rekrutmen P3K saat ini. Dan yang terakhir, admin akan berikan informasi yaitu bagaimana tahapan-tahapan P3K tahun 2022. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru mengenai rekrutmen ASN P3K ke depannya. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada, kali ini kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Dengan saat ini kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang dasar hukum Bapak Ibu ya, yaitu melansir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, dan Perman Pen RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan P3K, dan Perman Pen RB Nomor 1128 Tahun 2000. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. 21 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021. Kemudian Kepmenpan Nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Dan yang terakhir yaitu Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K, Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Bapak Ibu kebijakan pengadaan P3K dapat Bapak Ibu lihat melalui rangkuman ini, yaitu yang pertama itu Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan BKN 18 Tahun 2020, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian atau P3K dan diangkat sebagai P3K setelah teknis dan penetapan untuk P3K dari BKN Bapak Ibu ya. Kemudian tahapan-tahapan pengadaan P3K yang Bapak Ibu yang kita ketahui, yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pengumuman lowongan, yang ketiga itu pelamaran, kemudian tahap seleksi. Sekarang Bapak Ibu lagi dalam tahap seleksi, yaitu tahap ketiga, dan akan berkelanjutan seleksi P3K tahun 2022 itu dengan disamakan besok berseirama dengan seleksi P3K tahap 3 tahun 2021. Kemudian yaitu pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir yaitu pengangkatan menjadi P3K. Semua Bapak Ibu bisa lolos sesuai apa yang kita inginkan, yaitu menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe, itu ya diingatkan. Yaitu perencanaan Bapak Ibu, yang pertama itu perencanaan pengadaan P3K paling sedikit meliputi jadwal prasarana yang harus dilengkapi, kemudian pengumuman lowongan sesuai yang kita ketahui bahwa jabatan hanya jumlah jabatan yang diterima, unit kerja di instansi mana, dan alamat tempat lamaran ditujukan, jadwal tahap seleksi, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, dan masa hubungan perjanjian kerja. Itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Dan yang ketiga itu tahap yang ketiga itu pelamar. Bagi pelamar Bapak Ibu, pelamar dilakukan secara daring melalui SSN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen dan dipersyaratkan secara elektronik.
Jadi Bapak Ibu yang baru saja ingin melamar, yang baru awal tahun 2022 ingin melamar jadi P3K, harus diketahui syarat-syarat yang sebagai berikut ya Bapak Ibu, yaitu pelamar dapat melamar satu jenis jalur kebutuhan ASN, PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Jadinya kita harus memilih apakah kita akan tes melalui PNS ataupun kita tes melalui P3K, begitu Bapak Ibu. Pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi kebutuhan jabatan yang akan dilamar. Dalam hal pelamar diketahui melamar tidak boleh dari lebih satu instansi, menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda itu tidak boleh Bapak Ibu ya, itu tidak boleh sekali lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini yang hal yang paling mendasar persyaratan umum pada proses rekrutmen P3K. Yang pertama itu setiap warga negara Indonesia sudah tentu menjadi pelamar P3K dengan batasan usia paling rendah 20 tahun. Dan yang kedua itu pelamar tidak boleh dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak boleh pidana. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas pemerintahan sendiri, dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau P3K, dengan hormat tidak penerima sendiri atau tidak hormat menjadi sebagai prajurit TNI ya. Ini alurnya Bapak Ibu. Yang pertama itu tahapan penetapan NI P3K, ini alurnya. P3K mengumpulkan PPK mengumpulkan pelamar yang dinyatakan lulus, kemudian pelamar yang akan lulus diangkat sebagai calon P3K, keputusan PPK disampaikan kepada BKN, kemudian penerbitan nomor induk dari BKN Bapak Ibu 25 hari setelah itu ya, calon P3K menandatangani perjanjian kerja, pembukaan surat keputusan pengangkatan P3K pernyataan melaksanakan tugas ya. Dan saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tugas pada seleksi P3K tahun 2021 yang kemarin, yang pada tanggal 1 Juni ini sudah mulai bekerja di instansi tempat ia lulus di seleksi P3K. Kemudian Bapak Ibu kita jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi.